Tidak terasa 5 hari telah berlalu. Almarhumah telah berpulang ke rahmatullah. 5 hari yang lalu kata kita tidak terasa, ya. Tapi tidak demikian dengan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah disebut malam-malam alam barzakh. Di malam-malam alam barzakh inilah si mayit, si jenazah berharap ada sedikit doa dari pasangannya, orang tuanya, anak-anaknya, bahkan sahabat dan handai tolannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya, beliau mengatakan innal mayyit kal gharik fi gabri. Sesungguhnya orang yang mati ibarat orang yang tenggelam di tengah lautan. Yang tadhiru da'watan, ia menunggu dan menanti suatu pertolongan. Dan orang yang mati hanya menunggu secuil doa. Kata Nabi, idza kanat, apabila ada doa min ibni, dari anaknya, au akhihi, dari saudaranya, sepenggal doa ini kanat ahabbu ilaih minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, doa yang kita kirimkan itu, ketahuilah doamu yang sedikit itu lebih disukai oleh si mayit daripada dunia dan segala isinya. Hari ini kita mengatakan doa hanya terucap ketika ada acara. Hari ini makna dan hikmah doa ketika ada kematian. Tapi nanti Anda, saya akan tahu betapa penting doa itu setelah Anda dan saya sama-sama telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita butuh doi, di barzakh kita butuh doa. Di dunia ada awal dan pasti pula ada akhirnya. Tapi di akhirat, ketahuilah, hanya ada awal, tidak ada akhir. Dan kita diminta oleh Allah memilih yang ada awal dan tiada akhir. Bukan memilih yang ada awal tapi ada akhir. Bapak Ibu jamaah pekabung al-muazzin al-muazziyat yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran, pada surah yang saya sudah catat di sini, pada surah Al-Ankabut. Surah apa Ibu? Al-Ankabut. Yang terdapat pada ayat 56, 57, 58, 59, 60. Berapa ayat itu Ibu? Saya ulangi. Al-Ankabut ayat 56, 57, 58, 59, 60. Berapa ayat itu Ibu? Yang mana bilang 6, angkat tangan. Lima ayat ini berbicara tentang kita, tentang Anda dan saya. Ayat ini. Tapi mari kita perhatikan, apa betul ayat ini berbicara tentang Anda dan saya? Ya. Di dalam Al-Quran, sebelum saya jelaskan ayat ini ya, Allah memanggil hambanya dengan 2 kata. Berapa Ibu? 2. Ada Allah memanggil hambanya dengan kata ibadi, dan ada pula Allah memanggil hambanya dengan abidi. Beda. Kalau Allah memanggil hambanya dengan panggilan ya ibadi, itu menunjukkan orang yang dipanggil itu dekat dengan Allah. Begitu kata Imam Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab tafsir Safwatut Tafasir. Beliau mengatakan, bila Allah memanggil
hambanya dengan kata ya ibadi, itu menunjukkan orang ini dekat dengan Allah. Tapi hati-hati ketika Allah menyebut hambanya dengan kata abidi, itu berarti dosanya lebih banyak daripada amalnya. Mana contohnya? Ini contoh. Ketika Allah memanggil hambanya dengan panggilan ibad atau ibadi, itu berarti dekatnya hamba itu dengan Allah, sehingga Allah jelaskan salah satu sifat-sifat orang yang dekat dengan Allah. Pada Quran surah Al-Furqan ayat 63. Ayat berapa Ibu? Surah apa? Al-Furqan. Dengarkan Allah menyebut kata ibadi. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang pengasih, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, bila mereka ini berjalan di atas muka bumi, hati dan tubuh mereka merendah. Tawaddu namanya. Hati merendah. Ada orang jalan di muka bumi menunduk, tapi hatinya tinggi. Ada lagi orang yang jalan di muka bumi kelihatan seperti sombong, tapi hatinya sederhana. Allah tidak melihat rupamu, tapi Allah memandang apa yang ada di hatimu. Demikian kata Nabi. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sesungguhnya tidak pernah melihat rupa dan bentukmu, tapi ketahuilah, kata Nabi, Allah selalu melihat apa yang ada di hatimu dan apa yang kau buat dalam hidupmu. Bisa dipahami, Bu? Oke. Kalau saya lihat keadaan malam hari ini dengan angin yang sepoi-sepoi, ada dua kemungkinan ketika saya lama bicara. Pertama, ada yang seakan-akan khusyuk padahal sudah tidur. Ada lagi yang kelihatan tegang, matanya besar tapi menghayal. Yang kita mau cari, cari sendiri, Jo. Orang-orang yang dipanggil Allah dengan sebutan ibadi pada Quran surah Al-Furqan ayat 63. Apa kata Allah? Ibadur Rahman, hamba-hambaku, kata Allah, aku yang pengasih. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, ketika mereka berjalan di muka bumi, hati mereka merendah. Dan bila mereka, kata Allah, wa idza khatabahumul jahilun, bila orang-orang yang hamba-hamba Allah yang dekat ini bertemu dengan orang-orang jahil. Orang jahil di sini, Ibu, ada dua. Ada orang yang jahil dalam bahasa Arab artinya bodoh. Orang bodoh ini ada dua, Pak. Ada yang bodoh akalnya dan ada yang bodoh hatinya. Yang mana bagus? Yang jahil akalnya atau jahil hatinya? Mana yang bagus? Ibu, mana yang bagus? Tidak ada yang bagus. Bila orang-orang yang dekat kepada Allah berjalan di muka bumi bertemu dengan orang-orang yang jahil, baik akalnya maupun hatinya, apa kata orang-orang ini kepada orang-orang bodoh tadi? Mereka berkata, qalu salaman. Mereka lebih dahulu memberi salam. Ustadz, tapi kalau kita kasih salam, masih dari jauh DP muka semua ciri di lantai. Bagaimana kita mau kasih salam? Ke belakang itu urusan ciri di baku ciri. Yang penting salam dulu. Betul? Allah tidak sekedar melihat salammu, tapi Allah melihat betapa tulusnya hatimu memberi salam. Karena salam itu doa. Bisa dipaham, Bu?
Tapi Ustadz, kita suka kasih salam, bukan cuma dia pemuka yang mau ciri di lantai, dia buang akang ludah. Kong bagaimana itu? Kalau dia sudah kasih salam, dibalas dengan muka ciri di lantai, baru ditambah lagi dia buang akang ludah, katakan dalam hati, minta kepada Allah, semoga Allah memberi dia sesuatu kebaikan. Jangan doakan keburukan, karena setiap doa buruk akan kembali kepada yang mendoakan. Ada ubi, ada talas. Begitu kalau orang-orang yang dipanggil Allah ibadur rahman, hatinya selalu salaman. Oke. Tapi kalau ibu baku balas, so kasih salam pada dia Ustadz, kun dia pemuka bukan cuma ciri di lantai, dia buah akang ludah, kun dia bahas status lagi di Facebook. Kun bagaimana itu Ustadz? Saya tanya, kok ibu bikin apa pada dia? Oh, kita baku cakar. Siapa? Cuma ngana yang punya muka boleh ciri di lantai, kita sampai ciri di got lagi tapi muka tak boleh beke. Ini dia nama ilmu bakulawang. Nah, ilmu bakulawang ini Quran menjelaskan Allah tidak panggil orang itu dengan kata ibadi, tapi abidi. Apa itu contohnya? Pada Quran surah, perhatikan Al-Anfal ayat 51. Al-Anfal ayat berapa, Bu? 51. Apa kata Allah orang-orang yang baku-baku balas tadi? Allah bilang begini, dzalika bima qaddamat aydikum, demikianlah akibat ulahmu pula itulah, sehingga Allah mengatakan, karena ulahmu itu sampai-sampai Allah mengatakan wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Allah tidak akan pernah menzalimi, Allah tidak akan mengurangi, Allah tidak akan membatalkan apa-apa yang telah kau buat disebabkan karena ulahmu sendiri. Artinya ketika kita bikin 10, Allah kasih 10. Kita bikin 12, Allah kasih 12. Tidak ada yang Allah tambah dan tidak ada yang Allah kurang. Beda kalau amal saleh. Kalau amal saleh kita bikin 1, Allah kasih 10. Jangankan 10, belum bikin baru niat, Allah sudah kasih balasan 1 baru niat. Bisa paham, Bu? Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, menurut agama jangan baku balas. Yang ada baku tahan, karena sebanyak orang yang mati dan baku tahan. Betul? Dari siapa dia mati karena baku tahan, Ustaz? Sakit hati yang tidak dikabulkan, akhirnya dapat asam urat, kolesterol naik, jantung terpukul-pukul, malam diboleh tidur, pagi rubuh, sore innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu? Tidak, Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Orang yang sering sakit karena berawal dari jiwanya yang sering sakit. Makanya orang bilang, Ibu jangan terlalu banyak berpikir biar asam lambungnya tidak naik. Coba orang penyakit mah, kau banyak berpikir, bukan cuma asam lambung naik, sampai dompet pun dia naik keluar. Betul? Tapi orang kalau di hatinya tidak ada permusuhan, tidak ada sesuatu yang di hatinya tersimpan, kemana-mana pun musuh tetap dianggap teman, dan teman tetap dipandang sahabat. Orang yang tidak ada problem, aman jalannya, tenang hidupnya, tentram rezekinya. Tapi coba lihat itu orang yang suka, bayangkan sampai ada satu cerita. Mau dengar cerita? Ada satu orang laki-laki, dia menjadi wali Allah dan dia tidak tahu kalau dia itu wali. Ini kejadian di Timur Tengah. Kisah ini diceritakan dalam kitab-kitab. Kenapa dia tidak tahu bahwa dirinya wali? Allah angkat derajatnya dari orang biasa menjadi wali Allah.
hanya karena dia punya istri yang kalau bercerita mulai buka mata, nanti berhenti tutup mata. DP bini kalau bercerita, baru bercerita belum berfeto itu. Oke? Dari mulai bangun pagi buka mata, nanti dia berhenti so tutup mata. Tapi dia sabar. Dia menahan kesabaran menghadapi istri yang na'udzubillahi min dzalik itu. Sampai-sampai kesabarannya itu 40 tahun berumah tangga. Allah berikan dia kemuliaan mendapat magam para wali. Suatu saat istrinya berkata, Pai tua, kita solalah dengan 40 tahun kita berumah tangga dengan anak, cuma habis-habis di ikan tude, nyak pernah dapat daging. Kong kasihan ngana mau apa? Yang kita mau ngana keluar kau mencari. Kita kasihan cuma mencari, tapi rezeki Allah cuma kasih begitu. No, kalau begitu tambah tenaga. Pakai akal laki-laki itu masih pandai. Kok mulai DP bini rofol. Akhirnya kasihan tidak mau ribut, dia keluar rumah. Mau cari kerja, cari tambahan rezeki. Di tengah jalan dia ketemu dengan beberapa orang laki-laki. Mau kemana saudara? Kata si laki-laki berapa orang. Kita orang mau pergi ke sana. Di situ ada satu tempat. Kalau orang berdoa pasti Allah kabulkan dengan catatan. Sebelum berdoa minta kepada Allah supaya Allah memandang nama si Fulan bin Fulan dalam hatinya. Fulan bin Fulan, kita penama itu. Kalau sebut dia penama, baru berdoa, pasti Allah kabulkan. Dia bilang mungkin sama story yang kita penama. Maka dia ikut ini dua orang ini pergi berdoa. Dua orang ini pertama berdoa begini. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami ini dengan berkahnya si Fulan bin Fulan. Keluar satu yang lagi. Ya Allah, berikan aku kemudahan dari kesulitan dengan berkahnya si Fulan bin Fulan. Selesai. Dia bilang, serupa kita penama yang dia ada bilang tadi itu. Mungkin karena sama, kita mau pakai itu nama itu. Kok dia masuk? Ya Allah, berikanlah aku hari ini rezeki yang cukup dengan berkahnya si Fulan bin Fulan. Di penama dia bilang. Baru keluar ibu, so ada orang pergi kerja di Kobong, baku bantu. Dia bilang luar biasa ini orang yang punya nama ini. Beberapa hari kemudian ketemu dengan dua orang tadi itu. Yang dua orang tadi itu sampaikan bahwa hajatnya mereka juga dikabulkan. Tapi mereka tidak pernah ketemu dengan orang yang punya nama itu. Sehingga suatu saat seorang syekh, seorang alim, seorang sufi bermimpi, diberitahu oleh Allah bahwa di kampung ini ada nama Fulan bin Fulan yang Allah angkat derajatnya menjadi seorang wali min awliyaillah. Maka diberitahulah oleh syekh tadi kepada dua orang tadi bahwa yang dimaksud itu dia ini. Jadi kadang-kadang suami bisa jadi wali karena istri, tapi suami juga bisa jadi wali setan karena istri. Istri juga bisa jadi walia karena suami, tapi istri juga bisa jadi wali karena Birman. Bisa dipaham? Kita lanjut. Boleh tuh lama-lama sedikit? Yakin? Baik. Perhatikan ketika seorang yang saleh, yang ibadur rahman ini, ibadur rahman. Dalam Quran surah apa tadi? Al-Ankabut ayat 56 sampai 60. Dengarkan ibu.
Ya ibadiyalladzina amanu wa inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang dekat kepadaku, alladzina amanu, yang beriman kepadaku, ketahuilah inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku ini sangat luas. Fa iyaya fa'buduni, maka oleh karena itu kepadaku engkau harus menyembah. 56. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap apa saja yang bernyawa pasti merasakan al-maut. Tsumma ilaina turja'un, kemudian sesudah kematian datang, kepadaku kalian akan dikembalikan. 57. Walladzina amanu wa amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. 58. Dan sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman dari hamba-hambaku yang ibadi tadi itu, alladzina amanu wa amilus shalihat, mereka percaya kepadaku, patuhi perintahku, jauhkan diri dari laranganku, mereka mau berbuat amal saleh kebajikan untuk dirinya dan orang lain, kata Quran. Maka apa kata Allah? Lanubawwi'annahum, maka kami Allah akan tempatkan ia kelak nanti setelah matinya, minal jannati, di surga, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yang di dalam surga ada sungai-sungai yang mengalir, dan begitu indahnya nikmat Allah berikan kepada orang-orang seperti itu. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya, ada awal tidak ada akhir. Itu balasannya orang-orang yang hidup beberapa saat di muka bumi, tapi dengan beberapa saat dia beramal saleh dan beriman. Nah, nikma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan yang Allah berikan kepada mereka yang mau beramal saleh. 59. Kemudian Allah katakan sifat-sifat mereka, alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun, itulah orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, ujian, petaka dan sebagainya. Semua yang tidak enak ia dapati, tapi dia terima dengan kesabaran. Dengan berakhir yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah selebihnya. Ini orang-orang yang akan menempati surga yang ada awal tidak ada akhir. Kemudian Allah katakan pada ayat yang terakhir, ayat 60, wa ka'ayyim min dabbatin. Oke. Dan tidak ada satupun, kata Allah, bahkan binatang yang melatah sekalipun, la tahmilu rizquha, bahkan binatang yang sangat lemah, yang oleh kamu, kata Allah, melihat tidak mungkin dia dapat rezeki. Tidak. Allahu yarzuquha, Allah pasti berikan dia rezeki. Sekalipun oleh kalian tidak mungkin dia dapat rezeki, karena begitu lemahnya binatang ini. Contoh cacing, soalnya ada matanya, ada kaki, ada apa lagi? Ada keluarga, ada birman, semuanya tidak ada Pak, cacing. Tapi tetap cacing hidup dengan jaminan rezeki dari Allah. Bahkan Anda tidak kasih rezeki, cacing dari tanah pindah ke perut, jadi cacing pita namanya. Betul? Allah yang berikan rezeki, Allah pula yang akan menjamin rezekinya. Jadi jangan khawatir bagi mereka yang rezekinya belum banyak. Jangan gelisah bagi mereka yang berusaha belum terwujud. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah yang akan menjamin dengan catatan berusaha dan tetap sabar. Pasti Allah akan kabulkan apa yang kau niatkan dan kau usahakan, karena Allah Tuhan Maha Baik. Nah, Allah mengatakan dalam hal ini,
bahwa binatang-binatang kecil pun tidak mendapatkan rezeki oleh akal kita, tapi Allah berikan dia rezeki. Maka perhatikan perkataan syairnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Alaika bitaqwallah in kunta ghafilan ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri wa kaifa takhafu al faqra wallahu raziqun faqad razaqa at-tayr wal hut fil barri wa man zanna anna ar-rizqa ya'ti bi quwwatin ma akala al-usfur syai'an ma'an nasari. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri wa kam min 'arusin zayyinuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qabri wa kam min sigharin tartaji tula umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal ghabri wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa akfanuhu fil ghaibi tunsaj wa huwa la yadri wa man 'asha 80 hijjatan fid dunya fala budda alaihi yawman ay yasira ila al-qabri. An-nafsu tabki 'ala dunya fa innahu yadri anna salamata fiha tarku ma fiha. Demikian ucapan syairnya Imam Syafi'i, yang artinya adalah cari di Google. Alaika bitaqwallah in kunta ghafilan. Jadikan kebiasaan hidupmu selalu takwa kepada Allah, niscaya rezeki akan datang kepada engkau, bukan engkau yang mencarinya. Oke. Bagaimana mungkin engkau takut dengan rezeki yang tidak didapat? Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqun. Padahal Allah yang sudah menjamin rezekimu. Wa man zanna anna rizqa ya'ti biquwwatin. Sekiranya orang yang menduga bahwa rezeki datang karena kemampuan dan usahanya, maka ketahuilah bila itu yang jadi ukuran, ma akalal usfur syai'am ma'an nasar. Kau akan lihat burung pipit tidak mungkin dapat makan karena burung elang lebih kuat. Oke. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak mereka yang tadinya segar bugar di pagi hari, sore harinya berpulang ke rahmatullah tanpa sebab. Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Tapi tidak jarang kau lihat orang yang terbaring sakit bertahun-tahun hingga saat ini masih hidup. Oke. Wa kam min 'arusin zayyinuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum zulmatal qabri. Berapa banyak pengantin berhias diri untuk pasangannya, ternyata malam pengantin menjadi malam Allah kembalikan rohnya dan tidak mengembalikannya ke dunia. Malam itu adalah malam kematiannya. Pernah toh lihat di TikTok? Habis nikah, game over. Padahal sudah berhias diri, sudah bermake up ria, bercantik-cantik diri. Ternyata make up dan kecantikan yang dihias hanya untuk menjemput sakratul maut. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Kata Imam Syafi'i, berapa banyak orang yang masih muda, masih remaja, tertawa di pagi hari, terbahak-bahak di sore hari. Wa akfanu fil ghaibi tunsaj wa huwa la yadri. Tanpa dia sadar, kain kafannya sedang disusun dan ditenun orang di tempat yang lain. Wa kam min sigharin tartaji tula umrihim. Tidak sedikit orang muda berharap panjang umur. Wa qad udkhilat ajsaduhum lailatal qabri. Padahal suka atau tidak, jasadnya suatu saat akan digiring ke tempat pemakaman. Silahkan Anda hidup 80 tahun lamanya di muka bumi. Fala budda alaihi yauman ay yasira ilal qabri. Suatu saat pasti kau akan dibawa ke tempat yang disebut kubur. Ditutup syair tadi dengan ucapan an-nafsu tabki 'ala dunya. Sesungguhnya jiwa kita ini, kalau dia tahu
tabki ala dunya. Ketika dia melihat dunia, jiwa akan menangis. Kenapa jiwa menangis? Karena jiwa berkata, dunia ada awal, ada akhir. Kenapa engkau tidak pilih akhirat yang ada awal, tidak ada akhir? Fa innahu yadri, karena jiwa tahu, anna salamata fiha, sesungguhnya keselamatan di dunia ini hanya dengan cara tarku ma fiha, tinggalkan apa yang membuat kesenangan sehingga kau lupa ibadah kepada Allah. Bisa dipaham, Bu? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.